Salam cerdas, Ibu Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi komentar berita kali ini akan menyoroti perdebatan kontroversial di publik antara Menteri Purbaya dengan Menteri Trenggono. Banyak berita dalam 2 hari ini. Nah, saya membacakan berita terkini yang berita tersebut ditayangkan oleh kompas.com ya pada tanggal 12 Februari jam 7 pagi. Jadi baru tadi. Nah, judulnya Menkeu Purbaya dan Menteri KP Trenggono sempat debat bagaimana duduk perkaranya. Nah, ini ada gambar Menteri Purbaya dengan Menteri Trenggono di Instagramnya. Jadi entah ini foto kapan, yang jelas yang mengunggah adalah Pak Trenggono di Instagramnya ya. Nah, beritanya begini, ketegangan sempat mencuat antara Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono. Keduanya saling melontarkan pernyataan terkait realisasi anggaran dan pengadaan kapal untuk industri galangan nasional. Perdebatan antara Purbaya dan Trenggono menyita perhatian publik. Adu pernyataan keduanya terkait anggaran dan realisasi pengadaan membuka ruang diskusi tentang transparansi data, skema pembiayaan, serta koordinasi antar kementerian dalam proyek strategis nasional. Lalu bagaimana duduk perkara perdebatan Purbaya dengan Trenggono? Diberitakan polemik bermula dari pernyataan Purbaya dalam Fokus Group Discussion Kamar Dagang dan Industri, jadi FGD di Kadin ya, pada hari Selasa 10 Februari 2026. Forum tersebut membahas penguatan Angkatan Laut dan industri galangan kapal dalam negeri. Ini saya tidak jelas nih, Angkatan Laut apa Angkutan Laut ya, kayaknya Angkutan Laut ini. Di hadapan para pelaku usaha, Purbaya mempertanyakan belum adanya pesanan kapal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP. Ini kata Purbaya ya, padahal menurutnya anggaran sudah tersedia. Berapa dari Anda yang sudah menerima order dari kementerian? Kan aneh, nggak masuk akal, uangnya sudah gua keluarin, ordernya nggak ada, ini apa-apaan, kata Purbaya dalam video yang beredar, sebagainya dikutip dari kompas.com hari Rabu 11 Februari. Kan karena pesertanya Kadin, pengusaha kan, jadi kira-kira Purbaya ingin mengatakan, ada nggak dari Anda nih yang sudah menerima order dari KKP ya, kementerian ya, kan nggak masuk akal, padahal menurut Purbaya uangnya sudah dikeluarin. Nah, ia menyinggung perlunya peran Kadin dan Kementerian Perindustrian dalam mendorong realisasi pesanan. Jadi ini disinggung Kadin, disinggung Kementerian Perindustrian, bukan hanya KKP ya. Menurut Purbaya, kemampuan sumber daya manusia di sektor galangan kapal sebenarnya tidak diragukan, hanya saja belum mendapat dukungan optimal. Ini pernyataan bagus ya, jadi Purbaya sendiri menilai sebetulnya SDM di sektor galangan kapal industrinya ya, itu udah bagus lah, hanya saja kan tidak dapat dukungan optimal, tentu ini dari pemerintah maksudnya ya. Saya baru tahu orang kita jago, cuma nggak dikasih kesempatan sama kita sendiri. Meskipun passionnya Pak Purbaya terus terang ini, menurut saya ini ya, beliau ini kadang-kadang membuat pernyataan-pernyataan yang menurut saya juga bagus banget ini kan. Jadi ada pengakuan sebetulnya kita industrinya jago, SDM-nya jago, tapi nggak diberi kesempatan oleh kita sendiri. Menanggapi pernyataan tersebut, Trenggono memberikan klarifikasi pada hari yang sama melalui akun Instagram pribadinya. Nah, ia mengaku tidak memahami anggaran proyek kapal yang dimaksud Purbaya. Saya nggak ngerti maksud Pak Purbaya. Kalau soal kapal itu sumber pendanaannya dari pinjaman UK ya, dan sekarang masih berproses dari loan itu dananya. Mekanisme juga sedang dibicarakan, kata Trenggono Selasa malam. Ia menjelaskan pendanaan bangun kapal berasal dari pinjaman pemerintah Inggris dan bukan dari APBN murni. Eksekusi pinjaman tersebut lanjutnya berada di bawah Badan Logistik Pertahanan, bukan KKP. Nah, ini menarik nih ya. Jadi mungkin buat pemirsa, pertama istilah APBN murni. Jadi sebenarnya tetap saja harus dicatat di APBN. Cuma dalam pengeluaran masing-masing kementerian, belanja masing-masing kementerian itu ada yang disebut rupiah murni, itu dari APBN, dari pendapatannya APBN yang dikeluarkan untuk belanja itu. Ada juga yang sifatnya dari pinjaman, itu tidak disebut, bukan dari APBN murni. Tetapi biarpun dia pinjaman luar negeri, tetap harus secara administrasi masuk dulu di
Kementerian Keuangan. Jadi dalam hal ini Purbaya tidak salah. Saya sudah kasih duitnya. Itu maksudnya bukan duit Purbaya pribadi. Menurut saya meskipun gayanya begitu, beberapa pernyataan Purbaya ini layak kita simak dan kita juga bisa mendukung ya. Intinya ada pinjaman dari luar negeri yang mesti dibelanjakan untuk soal pesanan kapal. Tapi menariknya lagi, ini kata Pak Trenggono itu di bawah logistik pertahanan, ya berarti kan bukan KKP. Nah ini kita nggak tahu ini yang perlu rincian lebih jauh, belum jelas di sini. Dalam proyek ini KKP disebut hanya memfasilitasi aspek teknis dan penyediaan tanah kerja. Nah kan, jadi sebaiknya Pak Purbaya tanya dulu ke anak buahnya sebelum komentar, ujar Trenggono. Sebaiknya Purbaya validasi data dulu sebelum menyampaikan seperti itu dong, tambahnya. Kalau dalam hal ini masuk akal ya permintaan dari Menteri Kelautan ini, mestinya Purbaya sebelum ngomong itu tanya dulu mekanismenya bagaimana, sudah seberapa, mungkin dia hanya diberitahu itu belum ada pesanan kapal kan seperti itu. Kalau ini oke. Dan mungkin yang menarik buat kita ini kemudian dikomentari bahkan oleh DPR, lebih dari satu anggota DPR yang komentar bahwa ya perdebatan seperti itu kan bisa dilakukan koordinasi antar kementerian. Kita setuju itu ya, tapi kita juga berterima kasih kepada Purbaya ya bahwa dengan dikemukakan beliau ini ya ini wacana publik. Ya soal koordinasi satu hal, kita berarti dalam hal ini kita dapat bantuan luar negeri untuk beli buat kapal gitu, lalu mekanismenya seperti apa? Karena saya sebagai ekonom juga ingin menginformasikan kepada pemirsa, laporan tentang pinjaman luar negeri itu tidak seperti zaman dulu ya. Kalau dulu tuh tiap bulan ada update tentang posisi utang, perkembangan utang, dibagi lagi antara surat utang, surat berharga negara dengan loan-nya juga dirinci lagi ada proyek-proyek apa. Itu dahulu banget. Sekarang laporannya terpisah, kemudian itu juga tidak ada detailnya pada masing-masing dan tidak tiap bulan. Nah khusus pinjaman luar negeri lebih terlambat lagi sehingga kita tidak tahu menahu apa-apa soal itu. Jadi dari sisi ini saya apresiasi sekali Pak Purbaya. Ya kalau bisa yang begini tidak hanya diselesaikan antar kementerian, tapi publik berhak tahu ya pinjaman-pinjaman luar negeri untuk apa gitu. Sekurang-kurangnya publik yang belajar ya ekonomi, dosen ekonomi, pengamat ekonomi kita kan perlu tahu ya. Tapi kembali ke berita ini, Purbaya menurut Trenggono tidak memvalidasi data. Purbaya kemudian memberi tanggapan. Ia mengakui belum mengecek secara rinci realisasi pesanan kapal di Galangan. Ini berarti Pak Purbaya ya setengah minta maaf lah ya dalam konteks ya mungkin data dia nggak benar. Nah setelah dilakukan perusahaan memang belum ada pesanan yang masuk. Nah betul ya. Dan jadwal pembangunan pun belum diketahui secara pasti. Mau dibikin kapan saya nggak tahu. Jadi biarpun dia mengakui mungkin datanya nggak tepat, tapi penjelasannya ini sebenarnya menggarisbawahi masalah justru ya sudah nggak apa-apa. Yang betul Pak Trenggono mungkin saya datanya salah, tapi kan nggak diketahui pasti, ini kan juga bagus kan menurut saya. Nah meski mengakui kemungkinan kekeliruan data, Purbaya tetap menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan program pembangunan kapal. Ia mendorong agar rencana tersebut segera dieksekusi. Yang penting gini, ketika ada program tadi pembuatan kapal cepat diluncurkan ke bawah, gitu aja tegasnya. Saya sangat apresiasi ini ya, terlepas dari beliau mungkin buru-buru menyatakan, tapi memang kita harus tahu ini yang kalau dalam konteks ini cukup bagus untuk mendorong perekonomian ya. Kalau betul-betul kita memproduksi, menghidupkan industri galangan kapal kita, banyak tenaga kerja di sana, dia diproduksi di dalam negeri dan seterusnya, ini kan bagus ya. Apalagi itu kan duit dari utang tapi produktif mungkin masih bisa kita apresiasi ya. Nah ini kan contohnya. Tapi bahkan kita nggak jelas di sini kan yang tidak terberitakan dan tidak saling ditanggap oleh keduanya kan bisa menimbulkan tanda tanya kan, ini bagaimana nanti lelangnya, bagaimana siapa yang dapat dan seterusnya. Nah saat ditemui di Istana Negara, Purbaya menyebut Trenggono sebagai sahabat dan menegaskan mekanisme pencairan anggaran tetap melalui Kementerian Keuangan. Benar ini ya, jadi biarpun itu bukan APBN murni dalam arti bukan rupiah murni ya, dari pendapatan, tapi dari utang tetap aja memang mekanismenya APBN. Gampang, nanti saya ngomong sama Pak Menteri, kan sahabat saya juga gampang. Menurut Purbaya, perencanaan proyek besar sebenarnya sudah menunjukkan progres, meski anggaran belum sepenuhnya tersedia. Tapi kan begini, kalau Anda punya rencana buat kapal sekian ribu, masa nunggu ada anggarannya? Kan sudah ada rencana di depannya, udah pasti maksudnya pencairannya. Saya minta itu, saya belum melihat gerakan di depannya itu saja jelasnya.
Nah, berita lanjutannya, ketegangan keduanya ini akhirnya mencair. Setelah sempat bersetegang, keduanya kembali hangat dalam hitungan jam. Momen rekonsiliasi ditunjukkan langsung oleh Trenggono melalui 2 unggahan di Instagram pribadinya. Nah, dalam satu unggahan ia menyampaikan pengakuan dari Purbaya terkait kekeliruan data. Unggahan kedua, duduk satu meja ini dalam kesempatan lain tertawa menandakan suasana yang sudah kembali cair. Saya kira belum tentu setelah peristiwa ini foto bisa sebelumnya, tapi untuk menunjukkan dan mengkonfirmasi dia memang sahabat. Kan. That's all folk, back to work saja, tulis Trenggono. Jadi itu cuma cerita lah ya, kita akan kembali kerja gitu. Nah, tetapi di luar urusan Pak Purbaya dengan Trenggono dan gaya Pak Purbaya yang seperti itu, saya kira justru Pak Purbaya ini kembali membuka kotak ya, mungkin nggak kotak Pandora lah, memberikan sebagian dari isi kotak Pandora yang membuat kita juga mulai ya kan tahu publik ini. Jadi ada begitu, ada bantuan luar negeri untuk mendorong industri perkapalan memesan kapal, dan kalau dalam konteks ini berarti harusnya pesannya ke dalam pelaku dalam negeri diomongkan oleh Purbaya di Kadin. Nah, ini kan tidak cukup hanya mereka berdua, kita sudah ada kesepahaman. Publik sebaiknya tahu berapa anggaran untuk pinjaman luar negeri seperti ini untuk kapal, lalu benar nggak dipesan kepada pelaku-pelaku dalam negeri semua, jangan-jangan nanti ada yang dari luar negeri padahal bisa di dalam negeri seperti yang dikhawatirkan Purbaya. Jadi untuk topik kali ini, biasanya karena ini kan selalu kritik Pak Purbaya dan banyak berita yang mengkritik bahwa beliau tidak berkoordinasi, saya malah koordinasi seperti itu kadang memang diperlukan dengan tekanan seperti ini. Tapi yang kita butuhkan adalah keterbukaan tentang pengelolaan keuangan negara yang mesti sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dan dalam hal ini mungkin untuk industri kapal dalam negeri, untuk para pekerjanya, untuk pengusahanya, dan itu akhirnya menjadi salah satu pendorong sumber pertumbuhan ekonomi. Mudah-mudahan ke depannya lebih baik.